Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa, masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur serta nikmat sehat walafiat ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bab salat berjamaah. Tulisannya salat, berarti harusnya ini sholat ya. Karena di dalam bahasa Arab itu nggak ada baca sa, ya aja so. Sholat. Sholat berjamaah. Di sini ada ringkasannya, keutamaan dan ketentuan sholat berjamaah. Ada pelaksanaan dan hikmah sholat berjamaah. Keutamaan dan ketentuan sholat berjamaah. Di sini ada nanti pengertian sholat berjamaahnya, keutamaan sholat berjamaah serta hukum sholat berjamaah. Di dalam ketentuan sholat berjamaah, di situ ada syarat sah sholat berjamaahnya, syarat menjadi imam, sholat berjamaah, terus syarat menjadi makmum ketika sholat berjamaah, ada jenis-jenis makmum serta sab sholat berjamaah, dan ada yang berhalangan ketika sholat berjamaah atau halangan sholat berjamaah. Nah, di sini ketentuannya ada. Sebentar saya loading dulu. Nah, hidup harmonis dengan sholat berjamaah. Ketentuannya. Jadi sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh imam dan makmum meskipun hanya berjumlah 2 orang. Imam adalah pemimpin dalam sholat, sedangkan makmum adalah orang yang mengikutinya. Sholat berjamaah harus mengikuti persyaratan tertentu. Dalam agama Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah, bukan sendiri. Jadi dianjurkan ya sholat berjamaah di masjid segala macam ya, untuk sholat fardu yang 5 waktu itu. Jadi sholat berjamaah sangat dianjurkan dan termasuk sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan. Sebagai ulama berpandangan bahwa sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Sholat berjamaah memiliki keutamaan dibandingkan dengan sholat sendirian atau munfarid. Jadi kalau sholat sendiri namanya munfarid. Kalau berjamaah ya jamaah, kalau sendiri itu munfarid namanya. Yaitu perbandingannya 27 derajat. Nah, jadi keutamaannya 27 derajat. Ketentuan sholat berjamaah yang pertama, syarat sah sholat berjamaah yaitu syarat sahnya adanya imam, makmum harus mengikuti imam. Jadi imamnya harus niat imam dan makmumnya berniat mengikuti imam. Dikerjakan pada satu tempat tidak terpisah jauh. Jadi satu lokasi atau tempat, jadi nggak bisa-bisa. Misalnya satu ruangan selalu ruangannya berbeda, nggak bisa begitu. Dan sholatnya makmum harus sesuai dengan sholatnya imam. Itu salah satu syarat untuk menjadi imam ialah yang pertama, balik, berakal, sehat, fasih dalam membaca Al-Quran, memiliki pengetahuan agama yang lebih luas daripada yang lainnya, dan dianjurkan lebih tua daripada makmum. Posisi imam harus di depan makmum dan tidak bermakmum pada yang lain. Perempuan dapat menjadi imam apabila makmumnya juga perempuan. Perempuan tidak bisa menjadi imam kepada laki-laki. Itu syaratnya makmum harus memenuhi persyaratan juga, yaitu harus mengetahui gerakan imam, berada pada satu tempat dengan imam, makmum harus di belakang imam, dan makmum harus sesuai dengan imam gerak-geraknya. Tidak yang berlain, jadi niatnya juga makmum. Saya niat sholat maghrib mengikuti imam, jadi harus diikutin. Imam dulu ruku ikut. Jangan imamnya ruku, kamunya sujud duluan. Nggak boleh, haram, ya, batal sholatnya. Ada makmum, ada 2 macam makmum. Ada makmum masbuk. Nah, apa itu masbuk?
Makmum yang sholat berjamaah ada yang mengikuti dari awal imam sampai akhir ya, yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah dengan imam di rakaat pertama. Makmum yang mengikuti seluruh gerakan imam dari awal sampai akhir disebut muwafiq. Nah, yang mengikuti seluruhnya itu namanya muwafiq. Makmum yang mengikuti seluruh gerakan imam dari awal sampai akhir disebut muwafiq. Adapun makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah dengan imam di rakaat pertama disebut masbuk. Bagi makmum masbuk, ia harus cermat dan menghitung rokaat. Misalnya di sholat maghrib, di rakaat kedua dia baru datang, atau pas waktu sujud imam baru datang pas pertama ya. Maka dia harus mengganti atau menambah rakaat yang kurang ya. Jadi pemahaman ini harus dijadikan pegangan karena menjamin sahnya sholat berjamaah. Di sini nanti ada ilustrasi, harus ada video, nanti ada gambaran videonya ya, nanti di kelasnya, di learningnya ada ya. Nah, di sini ada ilustrasi, nanti kalian pelajari juga, di LKS juga ada. Dan halangan sholat berjamaah nih. Apa saja yang menjadi halangan sholat berjamaah? Seorang dapat melakukan sholat munfarid karena ada halangan tertentu. Jadi seseorang bisa tidak mengikuti sholat berjamaah apabila ada unsur atau ada halangan. Ada halangan yaitu kondisi yang sulit datang ke tempat sholat berjamaah. Seperti hujan lebat, mau ke masjid hujan deras, atau angin kencang. Terus kondisinya mengancam jiwa dan perang segala macam. Atau sakit yang susah datang. Terus atau ingin buang air besar karena di masjid tidak ada toilet. Tapi zaman sekarang itu toilet sudah ada di mana-mana ya, di masjid pun sudah ada toilet. Bisa. Dan menyantap makanan berbau. Kalau kita habis makan, ya maaf kata kayak jengkol, bawang, segala macam, harus habiskan dulu kalau makruh itu hukumnya untuk sholat berjamaah. Nanti ada tata caranya. Nah, di sini ada turutannya. Nah, kalau berdua seperti ini posisinya, ada gambarannya. Kalau cuma dua orang, imam dan makmum, makmumnya satu orang, begini posisinya agak dekat. Ketika itu nanti mundur satu langkah, nanti dirapatkan. Nah, posisi seperti ini. Tiga orang. Nah, ini perempuan juga seperti itu. Dan apabila perempuan ini sejajar, tapi ada hijab, pembatas ya. Jadi laki perempuan itu harus ada di hijab, ada pembatasnya. Kalau sholat berjamaah, sholat id biasanya perempuan paling belakang. Jadi posisinya yang orang tua, anak-anak paling belakang, anak-anak laki-laki, baru ibu-ibu perempuannya di belakangnya ya. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Nanti pembahasan selanjutnya akan diuraikan pada pertemuan selanjutnya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa kalian buka di LKS-nya, dipelajari lagi. Karena ini merupakan kegiatan kita sehari-hari. Karena kewajiban kita selaku umat Islam. Terima kasih.